Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fajar Fatahillah. Perkenalkan, saya Fajar Fatahillah dan ini narasumber kita hari ini alias istri tercinta, yaitu Nuzila Mahdiani. Jadi kali ini kita akan menceritakan terkait proses umroh mandiri Nah ditanya aja, jangan cerita. yang kita lakukan hari ini pada tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan nanti tanggal 24 Desember Dari 2025. 8 Dari 8 Desember katanya. Oke, jadi kita akan bertanya kepada tour leader saya yang telah menyiapkan seluruh proses rangkaian umroh mandirinya dari mulai A sampai Z. Oke, silakan Ibu Nuzila. Namanya ditanya. Kita tanya apa dulu nih? Jadi pertama, apa yang harus disiapkan pra-nya sebelum berangkat umroh mandiri ini? Yang pertama adalah ilmunya. Jadi kita harus cari tahu tentang umroh mandiri itu apa, gimana caranya, terus apa aja yang harus dipesan pertama, ataukah pesawat dulu, atau visa dulu, atau hotel dulu, atau apanya dulu. Udah, itu sih. Yang pertama tuh ya belajar dulu. Terus Apa nih belajarnya? ya hasil belajarnya ternyata umroh mandiri itu yang dipesan adalah tiket pesawatnya dulu. Oke, tiket pesawat Tiket PP. pulang pergi ya. Itu beda pesawat atau boleh satu pesawatnya? Boleh beda pesawat. Boleh beda pesawat ya guys. Terus apa lagi? Itu pesawatnya kita pesan sendiri atau Pesan sendiri, war sendiri, minta orang cari ngewar promo. sendiri? Dan ada aplikasinya biar tahu harga tiap otak itu kan beda-beda. Nah, kita bisa tahu mana yang paling murah lewat aplikasi ini. Nama aplikasinya Skyscanner. Oke, itu dia Skyscanner. Teman-teman bisa coba download ya. Atau di website atau download ya? Download Di ya Android aplikasinya ataupun di Android iOS ataupun ada. di iOS ada. Itu isinya adalah penerbangan dari beberapa maskapai penerbangan ya. Dan juga dengan harganya ya, harga promo juga di situ ada ya. Berarti pesan pesawatnya di situ juga atau di mana tiketnya? Nanti pas kita klik yang kita cocok harganya, otomatis akan nge-link ke situnya, ke Agoda atau Traveloka atau Trip.com gitu, atau lain-lain. Oke, jadi awalnya dari Scanner. nanti ketika diklik misalnya harga yang cocok itu muncul akan di link ke aplikasi marketplace-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan tanya lagi tadi terkait check out udah ya. Check out pesawat, pulang pergi boleh bebas mau pesawat apapun. Kita kemarin berangkat pakai Indigo. Insya Allah nanti Pulangnya pakai Emirates. Oke, sekarang pengalaman dulu deh Indigo. Nih mungkin teman-teman ada yang pakai Indigo juga atau rencana mau pakai Indigo. Kesan pesannya gimana kemarin setelah naik Indigo? Sebenarnya ada plus minusnya sih ya. Selain harganya murah, tapi juga nggak dapat makan. Sebenarnya makan mah nggak masalah sih, kita bisa bawa saja dari rumah. Terus yang penting ternyata kru-krunya juga ramah-ramah. Pesawatnya masya Allah enak-enak aja kalau kata saya pribadi. Ya, pesawatnya 3 seat ya, jadi memang pesawatnya kecil. Nggak sebesar Saudi Airlines sih, tapi ya lumayan lah. Terus di Bandara Jakarta di Terminal 2. Jadi biasanya kan kalau ini Terminal 3 ya. Ini Terminal 2. Teman-teman juga yang mau umroh mandiri harus tahu kemana berangkat pesawat itu, di terminal berapa di Soekarno-Hattanya, dan nanti landing di Jedahnya itu di terminal berapa. Karena nanti kalau kita setelah dari situ mau naik HHR dari Jeddah ke Madinah. HHR itu apa? HHR itu kereta cepat. Mau ke Madinah ataupun mau ke mana? Jeddah. Madinah atau ke Mekah? Syukron. Beda-beda kaya. Nah, itu teman-teman harus tahu nanti pesawatnya landing di mana. Biar nanti kalau di Terminal 2
harus ke Terminal 1 karena utamanya di Terminal 1 stasiun HHR-nya gitu. Ya, stasiun. Jadi kemarin kita landingnya itu di Terminal North 2. ya, Terminal North di Jeddah. Nah, itu jarak Terminal North Jeddah ke Terminal 1 Nah, yang itu jauh kurang jadi lebih 30 km. harus naik taksi. Jadi kemarin kita naik taksi karena pagi-pagi jam 2 ya. jam setengah 3. Setengah 3 kita Setengah 3. landing, jadi mau naik bis udah nggak ada. Di bisnya ada tuh jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Jadi ada bis antar bandara, tapi tetap bayar. Jadi 23 per Dan orang. di jam, nggak Ya, setiap dan di jam 30 menit ada. per 30 menit. Jadi agak susah sih, makanya perhatikan landingnya di mana. Nah, kemudian terkait Indigo juga tadi udah ya, ada makan. Terus transit pastinya, kita transit dulu ke Mumbai kurang lebih 1 jam. Jadi kita transit di Mumbai kurang lebih 1 jam. Ya, transit sih overall aman ya. Karena delay, jadi kita diutamakan Iya, untuk kita naik ke pesawat berikutnya. Bener-bener dipisahin, jadi ada yang ke Madinah, ada yang ke Jeddah, dipisahin tuh di Bandara Mumbai. Jadi bener-bener diantar sampai ke pesawat oleh petugasnya, oleh petugasnya. Jadi lumayan rapi. Dicek imigrasi juga nggak begitu lama, kemarin langsung cepet, asal Dan kita Masya Allah ikutin ya, aja gitu ya. Buat yang perempuan itu ada tempat tersendiri, kita tertutup buat diceknya gitu. Oh iya, Nggak dipisah. terbuka. Betul. Ya, asal pokoknya ngikutin apa yang diucapkan oleh petugas, ikutin aja apa yang harus dilakukan, ikutin aja, insya Allah Nurut aja. lancar sih, aman ya. Baik-baik kok insya Allah ya. Terus apalagi ya, oke, dari pesawat ya landing. Nah, setelah landing, nah ini kemarin juga agak lumayan kita di sana ada petugas nusuk juga. Nah, itu yang sebenarnya gini, kurang tahu ya resmi atau tidak. Jadi ada petugas nusuk yang dia Resmi kayak itu ngecek ya. resmi, cuma mereka tuh suka, atau itu iseng atau enggak ya, jadi mereka suka foto paspor sama visa kita. Tiket kereta. Nggak tahu buat apa. Ya, kita nggak tahu sih. Kalau teman-teman mau nanya mungkin bisa nanya ke orangnya. Tapi kita kemarin ada capek, lelah, Kasih aja dah. jadi ya udah kasih. Nah, setelah itu boleh jalan, kita ya udah kabur. Terus di sana juga ada money exchange ya, jadi bisa nuker uang. Jadi Benar. nggak usah takut. Jadi nggak usah bawa uang dari Indonesia kalau yang murah mandiri. Ya. Karena di Indonesia biasanya nilai tukarnya lebih mahal. Lebih enak langsung di Arab sini bisa KTM. KTM itu biaya adminnya cuma 20.000 dan nilai tukarnya juga Tinggi ya. rendah. Oh, rendah, ya rendah. Jadi ada ATM, ada lebih enak ada di sini, money ada changer money juga. Jadi bisa pilih. Dan itu di North Bandara juga ada di Jeddah. Di Terminal 1 apalagi itu lebih banyak ya ATM dan money ATM-nya changer. banyak. Jadi oke, jadi tadi keluar dari setelah landing, pemeriksaan imigrasi, kemudian keluar ambil uang rel SAR tentunya. Nah, di situ juga banyak taksi. Jadi jangan takut dan jangan panik ketika ditawarin oleh banyak orang. Jadi kemarin kita datang keluar itu udah kayak ditawarin ada kali 10 atau 20 orang gitu ya untuk nawarin taksi Terminal 1 atau mau ke Mekah atau ke Madinah, itu ada taksinya, ada kendaraannya. Nah, terus harus pintar tawar menawar. harus pintar tawar. Ada 2 ya taksi di sana itu, nggak di sana sih, di sini ya, di Arab, di Jeddah. Jangan terpengaruh taksi itu kayak di Indonesia yang bener taksi kayak Bluebird gitu ya, kayak taksi-taksi yang model ada aplikasinya resmi gitu ya. Di sini ada 2, ada yang resmi juga, ada yang taksi bener-bener taksi ya, ada yang 2 mobil biasa ya, kayak ya orang punya mobil, orang punya mobil jadi sewain buat antar jemput penumpang. Nah, itu ada 2. Nah, kemarin kita alhamdulillah dapet yang sharing. Jadi mobil pribadi, dia ada abang-abang gitu lah, masih muda, dia nawarin. Jadi biasanya itu taksi itu ya kalau dari North Bandara ke Terminal 1 itu itu biasanya mereka harganya matok 100 real. 100 real. Tapi kalau bisa teman-teman jangan mau karena itu terlalu mahal ya. Iya. Iya. Stop dulu ya guys. Oke, jadi kurang
kurang lebih 50 star udah dari laut bandara ke terminal 1 ya. Udah, Apa lagi? itu untuk pesawat Indigo sampai menuju ke Jeddah lancar, alhamdulillah. Penerbangan juga lancar. Ya overall aman sih Indigo ya. Itu pesawat. Nah, nanti kita pulangnya naik Emirates. Nanti kita akan coba info lagi seperti apa pulangnya di Emirates. Oke, itu Umroh Mandiri ya. Pesawat kita bisa pilih mau pesawat apa aja, mulai dari harga yang terendah maupun harga yang termahal. Sesuai budget. Kita yang pilih sesuai budget, kita yang bayar melalui aplikasi Marketplace. Next, apalagi selain pesawat? Hotel. Nah, kalau hotel ini kita dibantu ya berarti ya? Kalau hotel, kalau teman-teman mau pakai OTA kayak Agoda dan lain-lain, itu banyak apa ya namanya? Banyak kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, selain takutnya kita dipersulit nanti pas bikin visa, karena kalau kita mau bikin visa itu hotel kita tuh harus punya approval dari hotel. Jadi kalau kita udah pesan dari OTA tapi hotelnya sulit dihubungi, itu takutnya ya nanti jadi hilang, jadi teman-teman rugi sendiri. Jadi waktu itu kami itu lewat muasasah langsung gitu, dan kami punya apa sih namanya, komunitasnya gitu. Jadi ya waktu itu bareng-bareng umroh di bulan Desember, walaupun tanggalnya beda-beda, cuma kita urusnya bareng-bareng gitu. Itu sih. Tapi kita milih hotel ya. Kita milih sendiri hotelnya sesuai yang muasasah kasih, list harganya, range-nya, muasasah yang punya listnya pokoknya mah. Jadi kita tinggal pilih mau hotel yang mana yang sesuai budget kita. Jadi kita bayar ke muasasah. Oke, itu hotel. Pokoknya harus yang resmi karena sekarang peraturannya ketat ya. Yang harus terdaftar di Nusuk ya. Oh iya, kalau teman-teman mau umroh mandiri juga sebelum teman-teman pesan ini itu, teman-teman juga harus tahu peraturan di negara ini tuh apa sih yang terbaru, karena kan suka berubah-berubah nih di Arab itu, peraturan umrohnya tuh suka berubah-berubah. Jadi harus tahu peraturannya yang terbaru. Sip. Hotel aman. Jadi kita pengalaman di sini hotel 3 hari Madinah. Dan hotel pun nggak boleh pindah-pindah. Jadi semisal di awal udah di sini, kalau bisa jangan pindah-pindah. Di sini aja selama teman-teman selesai. Gitu. Oke, hotel pokoknya seperti itu ya penjelasan dari tour leader kita, saya. Terus apa lagi? Visa. Hotel, kereta cepat Oh iya. atau transportasi? Oh iya. Itu Benar-benar. juga sebagai syarat visa ya. Transportasi dulu dari Jeddah ke Madinah atau Jeddah ke Mekah atau dari Madinah ke Mekah, itu harus pakai transportasi yang bertajwid, apa ya namanya, pokoknya yang resmi deh gitu, nggak boleh yang asal, karena nanti pas kita mau bikin visa itu akan diminta transportasinya tuh apa aja kita gitu selama perjalanan tadi ya, dari Jeddah ke Mekah, Jeddah ke Madinah, Madinah Mekah ataupun Mekah Madinah gitu. Itu sih. Oke, transportasi bebas ya, bisa kereta cepat atau bis. Bisa kereta cepat, bisa NW bis, bisa taksi, tapi taksinya pun harus yang itu ya, yang resmi juga. Pokoknya Jadi ada nanti kode booking gitu ya, jadi nanti muasasah itu punya listnya, list transportasinya tuh kayak gimana gitu. Tapi itu mah pesan sendiri. Jadi waktu itu kita tuh pakai HHR. Jadi kita pesan sendiri HHR-nya gitu. Mungkin kalau pakai taksi yang bareng-bareng rombongan, mungkin itu bisa kolektif juga bayarnya dan bisa dibantu sama muasasah. Tapi kita nggak, kita sendiri sih waktu itu di muasasah nggak bantu transportasi itu karena kita pilihnya HHR. Itu di aplikasi resmi HHR ya. Ya, kita pesannya di booking, aplikasi bayar resmi. di situ ya. Oke, nanti Yes. kita share linknya untuk dan gambarnya kita coba tampilin yang untuk HHR. Oke. Jadi syarat visa tadi, tiket pesawat pulang pergi, hotel sudah di booking, sudah bayar, sudah ada kode bookingnya. Kemudian transportasi juga sudah ada kode bookingnya, sudah ada print outnya yang resmi.
Nah terus satu lagi untuk syarat visa itu itinerary sebenarnya. Itu penting nggak sih, kemarin kita nyerahin itinerary, sebenarnya itu Penting. masuk ya? Penting. Karena sebenarnya itinerary yang diminta sama mereka itu kita berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah gitu. Kapan kita perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, itu sih yang mereka mau tahu, bukan yang secara detail kita selama di Madinah kemana aja gitu, jalan-jalannya kemana aja, itu enggak sih. Yang penting pas berangkat nyampe sini dan pas mau pulang dan perpindahan antara Mekah Madinah maupun Madinah ke Mekah, itu sih yang mereka pengen tahu. Oke. Kemudian satu lagi nih, vaksin. Nah itu wajib atau enggak? Dan itu gimana? Atau syarat visa atau gimana? Dulu katanya sih vaksin ke Arab itu waktu haji 2025 tuh diwajibkan. Tapi setelah itu tuh udah enggak. Jadi yang umroh tuh enggak diwajibkan. Tapi di Indonesianya diwajibkan gitu. Jadi lebih aman, mending vaksin aja nggak apa-apa. Kan itu kan baik vaksinnya ya teman-teman. Meningitis ya? Atau apa? Meningitis dan polio ya. Polio, meningitis. Dan influenza boleh kalau mau Influenza influenza. Apalagi kalau umrohnya di akhir tahun kayak kita kan cuacanya dingin, jadi mungkin gampang terkena flu. Jadi mendingan vaksin influenza boleh. Oke. Ya, jadi ini akhir tahun high season, jadi memang setiap Desember Januari di Saudi Arabia ini cuaca dingin ya. Sekarang aja kurang lebih ada 14 derajat Celcius untuk suhu di Madinah. Kalau di Mekah kita belum tahu karena Dan belum sekarang kesana. jam 10 pun dingin teman-teman. Iya, jam 10 setengah 11 benar-benar dingin. Jadi ya persiapkan segala sesuatunya ya, terutama. Jadi harus tahu ketika umroh Cuaca. mandiri itu cuacanya seperti apa dan persiapannya apa aja, itu dipikirkan. Jadi karena ini musim dingin, jadi kita bawa jaket, bawa pelembab, kemudian ya baju hangat lah gitu ya. Pokoknya semua dipersiapkan. Oke. Itu ya. Jadi umroh mandiri seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir ya bikin visa dan Cisco patuh. Cisco Pato juga itu dari Indonesia diminta ya. Meskipun kita selama perjalanan Alhamdulillah aman karena sih, kita nggak ditanya dan nggak imigrasinya pakai yang scan ya itu. scan paspor. Jadi kita jadi- nggak ditanya-tanya. Jadi Dan kita aman juga nggak langsung. dikalungin juga sih, emang kan Cisco Patonya emang nggak dikalungin. Jadi ya udah kayak turis biasa aja masuk scan gitu ya. Paling ditanya visa aja sih. Iya, visa sih wajib. Dan teman-teman jangan lupa kalau umroh mandiri semuanya harus di print out. Ya itu betul, harus di print ya, semua tiket di print. Tiket PP print, tiket pesawat, hotel tiket print, kereta, lagi visa, visa, itu wajib semua di banget. print, disiapin karena bakal dicek, bakal ditanya-tanya. Jadi kalau pakai headphone takutnya ribet ya, dengan di print aja. Jadi lebih nyaman, masing-masing satu orang. Kalau ada beberapa orang yang ikut, beberapa diri misalnya, masing-masing pegang satu, ketika dicek jadi gampang. Oke. Apalagi ya? Itu ya, sebenarnya simpel ya. Emang effortnya lumayan. Yang pertama juga teman-teman, sebelum teman-teman pesan ini itu, teman-teman harus budgeting dulu. Jadi iya. biar nggak over budget gitu. Jadi teman-teman harus budgetin berapa budget buat beli tiket, berapa budget untuk hotel, berapa budget untuk apa ya? Kalau visa sih harus dibudgetin juga sih visa gitu. Tapi kalau hotel ini teman-teman, disclaimernya, semisal Muasasa udah nge-share harga semua hotel yang tersedia bulan ini, tanggal ini gitu. Terus kita udah pilih nih, kita pilih hotel A semisal. Terus kita ngajuin ke Muasasa. Tapi terus Muasasa ngabarin kalau hotel itu udah penuh, yang sesuai budget kita. Jadi kita nanti Muasasa nawarin ini yang nggak terlalu jauh sama budget kamu, ini gimana? Tapi itu pasti lebih mahal dan itu harus harus ada budget lebih di situnya gitu. Takutnya budget hotel nggak sesuai gitu. Jadi kita harus ada budget lain-lain. Gitu. Gitu sih. Apalagi kalau umrohnya di bulan Januari, Desember, Januari sama bulan Ramadan itu pasti rebutan hotelnya. Ya, jadi emang umroh mandiri ini bisa lebih murah atau bisa juga lebih mahal. Jadi tergantung kita budgetingnya. Oh ya, dan ada yang nanya, banyak yang nanya teman-teman, apa sih enaknya umroh mandiri dan apa sih maksudnya lebih enak umroh mandiri atau umroh pakai travel gitu ya. Kalau saya pribadi yang udah pernah ya dua-duanya enak, ada plus minusnya. Cuma lebih enak umroh mandiri.
Iya, gitu. Yang pertama bisa sesuai budget kita bisa lama-lama di sini, terus jadwal juga sesuai yang kita mau, terus bisa sekamar sama pasangan. Walaupun kalau umroh sama travel juga bisa sih sama pasangan, cuma kan biasanya lebih mahal ya. Kalau ini alhamdulillah lebih enak sih, cuma harus siap aja, siap gotong-gotong sendiri, siap ya mandiri, namanya juga umroh mandiri. Dan juga makanan ya, terutama siapin. Kalau makan juga nanti di hotel itu ada rate-nya, ada FB, ada R, ada apa ya? Lupa namanya. Jadi ada yang room only, ada yang sarapan aja, atau ada yang full makan pagi siang sore dapat gitu. Jadi tapi itu harganya beda-beda ya teman-teman. Kalau mau yang paling murah ya yang room only, jadi kita nggak dapat makannya kita sendiri. Mau masak boleh, mau jajan di sini juga boleh. Makan mah banyak di sini juga banyak banget. Ya karena emang tujuan umroh mandiri kita pengen explore, jadi pengen nyobain makanan sini, pengen nyobain beberapa kuliner di sini gitu. Tapi bekal juga bawa ya. Bawa rice cooker kecil, bawa beras. Ya beras sebanyak-banyak lah 1 liter. Makanan-makanan dari Indonesia yang di sini nggak ada, kira-kira nggak ada ya bawa aja, kayak sambal gitu ya. Yang susah. Pokoknya itu dipersiapkan aja dengan matang perharinya kayak gimana. Jadi emang ya kalau mau detail kita buat itinerary plus makan ya. Kalau mau benar detail coba kita enggak. Jadi ya pokoknya bebas aja kita. Udah capek budgeting, jadi mending kalau di sini nggak usah budgetan. Jalan-jalan aja, kita nyobain Al-Baik, nyobain Karak, nyobain ya makanan yang lah di sini viral mungkin mumpung di sini. Harga sih overall standar lah ya. Kalau mau lebih murah kita beli satu aja berdua sharing gitu. Kan bisa bermacam-macam makanan gitu. Kita pengen ini sharing aja sama pasangan gitu. Jadinya nggak kekenyangan juga. Ya pokoknya intinya umroh mandiri itu senangnya kita bisa explore, kita nggak ngikutin jadwal dari si tour leadernya atau travelnya. Kita hari ini mau kesini, hari ini kesini, diburu-buru ya. Jadi kalau enaknya kita selesai sholat nggak mikirin harus cepet-cepet ke hotel buat sarapan, karena kan sarapan biasa di waktu ya, di hotel dari jam 6 sampai jam 8 misalnya. Situ udah nggak boleh, kalau kita telat udah nggak dapet. Jadi enaknya umroh mandiri kita ya udah santai aja, mau ibadah lama-lama di masjid, mau tilawah baca Quran, mau doa, zikir, mau jalan-jalan sore, mau makan sarapan, nyari-nyari atau muter-muter. Jadi kita free, bebas, kita tentukan kemana-kemana sendiri. Cuma kita harus eksplor sih emang, kita harus nyari tahu tempat-tempat ini di mana, lokasi yang misalnya lokasi buat makan di mana gitu ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang berani umroh mandiri tuh biasanya emang dia suka cari tahu, suka jalan-jalan. Tangan lah ya, suka mengeksplor lah ya. Iya benar. Ya kita juga sekarang belum banyak explore, jadi baru hari ke-2. Jadi belum banyak explore, mungkin hari ini atau besok kita akan mulai beberapa explore di. Kita karena udah pernah kesini jadi udah tahu gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya kalau bisa memang sudah disiapkan dari Indonesia nih, misalnya kita mau kemananya, lokasinya harus tahu juga posisi pintu-pintu gate Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, supaya nanti kita nggak bingung dari sini mau kemana. Sebenarnya gampang sih, pokoknya kita tahu petanya aja, ini sebelah mana itu sebenarnya gampang sih mau kemana-mana. Dan juga banyak papan petunjuk ya, jadi jangan takut. Jadi ada menuju Masjid Nabawi itu ada petunjuknya, ada jalannya ke sini gitu. Pagi ya, umroh mandiri apalagi plus-minusnya. Wangi enak. Insya Allah. Kalau mau Madinah belanja itu, juga aman ya sini. Teman-teman, Madinah itu tahu nggak sih? Wanginya itu khas. Jadi aku tuh suka banget sama wanginya Madinah, Insya Allah. Lagi pokoknya umroh mandiri. Ya udah sih, kemana-mana pokoknya naik taksi kita ya, naik bis, naik taksi. Ya alhamdulillah, pokoknya doa aja, positif aja. Ketika nyampe sini, Insya Allah Allah mudahkan, orang pertemukan dengan orang-orang baik kayak kita
juga pernah kesini tuh supirnya tuh nggak mau dibayar gitu ya, Masya Allah ya. Ya, Nanti ada cerita sendiri kali ya. nanti kita Terus malah ada yang nawarin buat tour gratis, Masya Allah. Orangnya baik-baik banget, Masya Allah. ya pokoknya jangan takut, umroh mandiri bakal terlunta-lunta, bakal susah, itu insya Allah nggak banyak, insya Allah kita positif, banyak kemudahan, doa aja ya, doa banyak kemudahan. Pokoknya dari mulai naik pesawat ya, dari mulai pesawat, Masya Allah, dari awal itu dari awal Masya tuh Allah insya Allah dimudahin banget. bener-bener dimudahin itu dari mulai berangkat. Banyak yang nawarin mau diantar nggak, Ya, terjemput. Jadi kita kan tujuannya ya, luruskan niat ya teman-teman. Kita kan kesini tujuannya emang mau beribadah. Datang ke rumah Allah. Kita jauh-jauh dari Indonesia ke sini kan nggak cuma fisik tapi materi juga. Insya Allah pasti Allah bantu. Nggak mungkin kekurangan. Insya Allah Allah akan bantu. Jaminannya tuh ya Allah. ya. Allah Ta'ala aja kalau di sini. Oke. Anything else? Gitu teman-teman, semoga teman-teman yang ada rencana mau umroh baik mandiri maupun pakai travel, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah luruskan niatnya, biar teman-teman juga di sini happy. Pokoknya apapun yang terjadi kita bikin happy aja. Ya, dibawa enjoy guys. Jadi ya, Iya. kemarin kita ngangkut koper, jalan Happy, lumayan jauh dari Insya pinggiran Allah, raya, itu- nyari hotel. Itu seneng hawanya seneng tuh, aja, gitu. hati itu nggak ngedumel, seneng gitu. Koper berat, seberat apapun koper, kalau Capek. hatinya ringan mah ya semuanya happy ya. Kita sambil bercanda, sambil seru-seruan, karena emang umroh mandiri itu buat seru-seruan sih. Itu Karena- resikonya sih emang harus siap ya. Iya, karena kita nggak diantar jemput oleh supir bis atau supir pribadi, jadi ya udah kita kemana-mana sendiri, angkat koper sendiri, naik taksi sendiri, gitu kita angkat sendiri. Tapi insya Allah sih kalau niatnya ya ibadah, kita juga doa semoga dipertemukan dengan orang baik, insya Allah semua dimudahkan lah. Allah udah ngundang kita, masa Allah akan menelantarkan Menelantarkan kita, kita di nggak sini. mungkin, nggak mungkin banget. Jadi insya Allah guys. Bahkan kita yang minta diundang kan guys, biasanya kita doa sama Allah, ya Allah undanglah ya. Kita harus siap apapun yang terjadi. Insya Allah ya, semoga teman-teman rekan-rekan semua bisa disegerakan, Amin. bisa Allah undang, Allah mampukan rezekinya, waktunya, segala sesuatunya. Oh ya, dan ingat teman-teman, Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu. Karena banyak orang yang mampu, hartanya banyak, tapi dia nggak punya waktu buat kesini. Berarti itu belum Allah mampukan. Tapi ada yang rezekinya tuh pas-pasan buat makan pas ada gitu. Tapi Allah undang ke sini, waktunya tuh ada. Berarti itu emang Allah mampukan gitu ya, teman. Jadi jangan berkecil hati. Allah tuh cuma mengundang yang kaya-kaya doang tuh enggak ya. Semuanya bisa. Insya Allah. Yakin, positif, Yakin. afirmasi. Allah Maha Kaya. Oke, itu dulu mungkin. Nanti kita update lagi kalau ada info-info terbaru atau ada ini kan berhari kedua ya. Nanti hari-hari berikutnya kita coba info terkait lokasi-lokasi atau terkait hal-hal lainnya. Nanti kita update di Instagram juga, di Reels. Boleh teman-teman cek di Reelsnya Fazaro atau di Instagramnya Nuzila Mahdiani. Saya mah jarang update teman-teman. Pokoknya nanti Jarang bisa update. dicek di situ beberapa update-nya terkait tempat-tempat, lokasi-lokasi dan hal-hal yang mungkin penting buat teman-teman persiapkan ketika mau umroh mandiri. Oke, itu dulu. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Tanyakan apapun, insya Allah kita akan jawab. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.